Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan Nabi Muhammad SAW dan keluarga termasuk sederhana. Walaupun bisa saja memiliki harta yang banyak dari perdagangan, tetapi Rasulullah SAW lebih menyukai zuhud, sebab beliau lebih mengutamakan kebutuhan umat dan kemaslahatan Islam. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk sukai video ini dan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Tinta Mahabbah. Terima kasih. Pada suatu hari, Rasulullah SAW keluar bersama sahabat-sahabat beliau. Di antara salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tiba-tiba datang menemui Rasulullah SAW seorang badui dengan mengendarai seekor kuda. Lalu ia menghampiri dan mendekat seraya berkata, "Ya Rasulullah, di kampung itu ada sekumpulan manusia yang sudah memeluk agama Islam, dengan mengatakan bahwa jika memeluk Islam, mereka akan mendapat rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sesudah mereka semua memeluk Islam, maka terjadilah musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga mereka ditimpa kelaparan dan kehausan. Saya khawatir ya Rasulullah, jika mereka kembali kufur meninggalkan Islam, karena mereka memeluk Islam juga karena soal perut. Saya menginginkan engkau mengirimkan bantuan kepada mereka untuk mengatasi bahaya kelaparan yang menimpa mereka itu." Mendengar keterangan itu, Rasulullah SAW lalu memandang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu an mengerti maksud pandangan itu. Kemudian Ali radhiyallahu an berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada lagi bahan makanan pada kita untuk membantu mereka." Zaid bin San'ah, seorang pendeta Yahudi yang turut mendengarkan laporan orang Badui dan jawaban Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lalu mendekatlah ia kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, kalau engkau suka, akan saya belikan kurma yang baik, lalu kurma itu dapat engkau beli dariku dengan hutang dan dengan perjanjian." Berkata Rasulullah SAW, "Jangan dibelikan kurma itu, sekiranya kau berharap aku berhutang kepadamu. Tetapi belilah kurma itu dan berilah kami pinjaman dari engkau." "Baiklah," jawab Zaid bin San'ah, seorang pendeta Yahudi itu. Zaid bin San'ah kemudian membeli buah kurma yang kualitas terbaik, lalu menyerahkan kepada Rasulullah SAW dengan perjanjian-perjanjian tertentu, dan akan dibayar kembali dalam jangka waktu yang tertentu pula. Kemudian Rasulullah SAW menerima kurma itu, lalu diserahkan kepada orang Badui untuk dibagikan kepada penduduk kampung yang ditimpa bencana itu. Sebagian masyarakat mengenal Zaid tidak hanya sebagai pedagang, tetapi juga ahli kitab. Dia pakar Taurat, sehingga amat dihormati kaum Yahudi di Madinah. Walaupun mengetahui kabar kenabian Rasulullah SAW, sebagaimana dinubuatkan Taurat dan Injil, Zaid enggan menyatakan Islam. Hari demi hari berlalu. Nabi SAW suatu waktu memimpin majelis ilmu di Masjid Nabawi. Rumah ibadah itu penuh sesak oleh para sahabat yang dengan penuh perhatian menyimak ceramah Rasulullah SAW. Tiba-tiba datanglah Zaid bin San'ah melalui pintu masjid. Dia lantas meminta celah agar bisa sampai ke saf terdepan. Banyak kaum muslimin di sana belum mengetahui siapa pria yang tampaknya sedang terburu-buru itu. Bukannya langsung duduk, Zaid yang kini sudah di saf terdepan justru berdiri tepat di belakang Rasulullah SAW. Dia lalu menarik kain serban Nabi SAW yang melingkar di lehernya, sehingga beliau seketika tercekik. Seluruh sahabat otomatis berdiri seperti hendak menyerang pria asing ini. Umar bin Khattab yang berada dekat sekali dengan Nabi SAW berkata, "Wahai Rasulullah SAW, izinkanlah saya untuk memenggal kepala orang ini." Umar menatap Zaid dengan wajah merah padam, menahan murka. Nabi SAW memberi isyarat dengan tangannya agar Umar dan seluruh hadirin tenang. Masih dalam keadaan tercekik, beliau lantas menoleh ke arah Zaid.
"Wahai Yahudi, ada apa?" kata beliau tanpa mengungkapkan nama Zaid bin San'ah. "Kau berutang padaku Muhammad, dan aku tahu kalian ini orang Quraisy sangat suka menunda-nunda pembayaran utang," kata yang ditanya. "Bukankah belum tiba saatnya?" tanya Nabi SAW. "Saya tidak peduli, bayar utangmu sekarang juga," seru Zaid lagi, sembari melepas serban Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW berpaling kepada Umar dan berkata, "Wahai Umar, ambilkan dari Baitul Mal sebanyak 20 sak kurma untuk membayar utangku kepada Yahudi ini, dan sebanyak 20 sak kurma lagi." "Wahai Rasulullah, 20 sak itu untuk utang, tetapi 20 sak lagi untuk apa?" tanya Umar bin Khattab. "Itu sebagai hukuman karena engkau telah menakut-nakuti dia," jawab Nabi SAW. Singkat cerita, Umar pun keluar dari masjid dan berjalan menuju Baitul Mal. Dia diikuti oleh Zaid dari belakang. Sepanjang perjalanan, Umar mencoba meredam kekesalannya. Bagaimana mungkin seorang Yahudi bisa dengan mudah mencekik Rasulullah SAW tepat di depannya? Ingin betul Umar melampiaskan amarahnya ke orang yang sedang berjalan di belakangnya itu. Bagaimanapun, ketaatan Umar kepada Nabi SAW jauh lebih besar. Sampailah Umar dan Zaid di Baitul Mal. Sahabat bergelar Al-Faruq itu lantas menyiapkan 2 karung. Masing-masing akan diisi 20 sak kurma. Karung pertama yang tuntas diisi lantas diberikannya kepada pria Yahudi itu. Sementara Umar sedang mengisi karung kedua, sang pencekik Nabi SAW tadi mencegahnya. "Wahai Umar, tahanlah, jangan kau masukkan kurma ke karung itu," kata Zaid bin San'ah. Umar tidak peduli. "Aku hanya melaksanakan perintah Nabi SAW. Aku tidak ingin mendengarmu." "Wahai Umar, apakah kau tidak mengenal saya?" "Saya tidak peduli," jawab Umar dengan ketus. "Saya adalah Zaid bin San'ah." Mendengarnya, Umar seketika terkejut, kemudian berdiri menghadapnya. "Apakah benar kamu Zaid bin San'ah, Zaid yang pendeta Yahudi, ahli Taurat?" tanya Umar setengah tak percaya. "Benar, akulah Zaid bin San'ah," jawab si Yahudi dengan tenang. Bukankah kau tahu bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" tanya Umar lagi. "Benar, aku mengetahuinya. Tapi coba engkau pikir, wahai Umar, bagaimana mungkin aku nekat mencekik dirinya di depan kalian, umat Islam yang mengimaninya sebagai nabi? Bahkan aku melakukannya seorang diri dan di dalam masjid kalian. Apa engkau pikir aku sudah gila?" ujar Zaid bin San'ah. "Mengapa kau melakukannya?" tanya Umar bin Khattab. "Sungguh, sebelum tadi aku datang ke masjid kalian, aku telah mendapati tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Hampir seluruh tanda-tanda itu ada padanya. Hanya saja masih ada satu tanda yang belum tampak jelas bagiku, yakni bahwa kasih sayangnya mengalahkan rasa amarahnya," jelas Zaid bin San'ah. "Maka dari itu, aku nekat melakukan hal tadi. Aku tahu utang Muhammad belum jatuh temponya. Aku sengaja memancing emosi Muhammad dan kalian para sahabatnya. Aku sudah bertekad mempertaruhkan nyawaku hanya untuk membuktikan kebenarannya. Adakah tanda kenabian yang terakhir itu pada diri Muhammad? Dan kini aku percaya, ternyata benar kasih sayang beliau mengalahkan amarahnya. Dan sekarang aku telah membuktikannya. Aku bersaksi kepadamu, wahai Umar, bahwa Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dan aku bersaksi kepadamu bahwa aku telah menyedekahkan sebagian hartaku untuk umat Muhammad." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Untuk sebagian umat Muhammad SAW saja, apa maksudmu? Sebab hartamu tidak akan cukup untuk dibagikan kepada seluruh umat Muhammad." Zaid berkata, "Ya, untuk sebagian umat Muhammad." Zaid kemudian kembali menemui Rasulullah SAW dan menyatakan kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia beriman dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.